Shalom para peserta Bible Study. Kita jumpa kembali dalam pembelajaran dari Kitab Hakim-Hakim. Sekarang kita sampai di bagian terakhir dari Kitab Hakim-Hakim, yaitu bagian yang ke-9. Kita belajar dari pasal 19 sampai 21. Saya beri judul di sini Kebiadaban di Israel. Wah, kok judulnya ngeri sekali. Ya, memang kisahnya ngeri, saudara. Ya. Nah, sebelum kita masuk di situ, saya jelaskan sedikit isi dari kitab Hakim-Hakim itu, pasal 1 sampai 16 itu kisahnya kronologis, artinya berurutan. Nah, ini mengisahkan kisah para hakim yang ada di Israel, mulai dari Otniel sampai Simson. Nah, ini memakan waktu kira-kira 400 tahun. Hakim-hakim 1 sampai 16. Bagian berikutnya dari kitab Hakim-Hakim, yaitu pasal 17 sampai 21. Ini bukan lanjutan kisah para hakim. Jadi ini sudah di luar kronologi, ya. Pasal 17 sampai 21 itu flashback, saudara, mengisahkan apa yang terjadi di masa-masa awal zaman para hakim. Mengapa bisa disimpulkan begitu? Ingat ada nama Yonatan, cucu dari Musa yang disebutkan di pembelajaran sesi sebelumnya. Kalau sampai di Simpson itu berjarak kira-kira 400 tahun sejak Yosua, maka ya kecil sekali kemungkinannya keponakan, kok keponakan, cucu dari Musa masih ada dan dikatakan sebagai seorang muda, ya kan? Rasanya nggak mungkin. Kalaupun masih ada, harusnya sudah tua sekali. Lalu juga di kisah yang kita pelajari kali ini, ada nama Pinehas. Pinehas ini adalah cucunya Harun. Dia menjabat sebagai imam besar. Nah, kalau cucunya Harun, ya rasanya ini masih ya sama ya sejaman dengan Yonatan cucunya Musa. Tidak mungkin kejadian ini setelah Simpson. Jadi ini kisah yang terjadi di awal zaman para hakim. Nah, kenapa ini diletakkan di bagian akhir kitab Hakim-Hakim? Penutupnya kok malah kembali ke kisah masa lalu. Nah, pasal 17 sampai 21 ini memuat dua kisah yang memberikan gambaran umum keadaan orang Israel pada saat itu. Keadaan inilah yang melandasi terjadinya kisah para hakim. Apa itu? Nah, ini kisah dibaca di dua ayat, ya. Hakim-hakim 17 ayat 6, lalu Hakim-hakim 21 ayat 25. Ayatnya berbunyi sama persis. Bunyinya demikian. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, ini masalahnya. Semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, bukan menurut firman Tuhan. Maka terjadilah kekacauan yang kita pelajari selama ini dari kitab Hakim-Hakim. Ini juga yang menyebabkan terjadinya kisah yang akan kita pelajari minggu ini. Kisah ini
Yang jelas bukan kisah untuk anak-anak ya. Ini bukan cerita untuk anak sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu, tolong diperhatikan kisah ini bukan untuk anak sekolah minggu. Nah, ringkasan kisahnya begini. Ada seorang dari suku Lewi. Dia tinggal di balik pegunungan Efraim, jadi di sekitar sini. Ya, ya. Jadi dia tinggal di sekitar sini, pegunungan Efraim. Dia memiliki seorang gundik dari wilayah Bethlehem di sini. Nah, suatu saat gundiknya itu dikatakan di kitab Hakim-Hakim berlaku serong. Ya, entah bagaimana jelasnya tidak dijelaskan detailnya. Yang jelas kemudian dia lari meninggalkan suaminya lalu pulang ke Bethlehem ke rumah orang tuanya, ke rumah ayahnya. Orang Lewi ini rupanya masih mencintai gundiknya. Maka setelah 4 bulan orang Lewi itu datang dari Efraim, ya dari pegunungan Efraim dia ke selatan ke Bethlehem menjemput gundiknya tadi. Di situ dia disambut oleh ayah dari perempuan itu. Dia tinggal di situ selama 5 hari. Kemudian dia berangkat pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka lewat wilayah Gibea. Ya. Orang Lewi ini tidak mau bermalam di wilayah Yebus. Yebus itu yang kemudian hari akan menjadi Yerusalem. Nah, tetapi pada zaman itu Yebus ini belum jadi Yerusalem, belum menjadi wilayah yang ditaklukkan, masih menjadi wilayah orang-orang Yebus. Nah, karena itu orang Lewi itu tidak mau bermalam di sana, dia meneruskan perjalanan bermalam di wilayah Gibea karena Gibea ini adalah wilayah orang Benyamin, ya, suku Benyamin. Sampai di sana sudah malam, tidak ada yang menawarkan tumpangan kepada orang Lewi ini dengan gundiknya. Jadi mereka bermalam di tanah lapang ya, mungkin eh, ada tanah kosong di sana, mereka bermalam di situ. Sampai akhirnya di malam hari lewatlah seorang tua yang ternyata juga seorang pendatang di wilayah Gibea. Nah, orang tua ini mengajak orang Lewi tadi untuk bermalam di rumahnya. Maka pergilah mereka ke rumah orang tua itu. Nah, yang menjadi masalah malam itu penduduk Gibea mengepung rumah orang tua itu dan memaksanya menyerahkan tamunya yaitu si orang Lewi untuk digauli. Wah, ini gawat ini. Ada tamu laki-laki didatangi mau diperkosa. Nah, ini kasus ini mengingatkan kita pada kasus apa? Kasus yang terjadi dengan Lot di Sodom. Ya. Nah, ini kok terjadi di antara orang Israel, penduduk Gibea yang adalah orang-orang Benyamin, kok melakukan kejahatan yang sama dengan orang Sodom. Nah, orang tua itu
si tuan rumah mencoba melindungi, bahkan sampai menawarkan anaknya, anak perempuannya kepada orang-orang itu. Wah, ini kacau ya. Mencoba melindungi dengan cara yang nggak benar dan tidak berhasil. Orang-orang itu tetap ngotot. Lalu orang Lewi itu akhirnya mengambil langkah, dia menyerahkan gundiknya kepada penduduk Gibea. Maka malam itu perempuan itu diperkosa beramai-ramai, bergiliran semalaman, sampai pada akhirnya perempuan itu meninggal di pagi hari. Kisah yang ngeri, bisa-bisanya terjadi di Israel. Pagi harinya ketika orang Lewi itu menjumpai gundiknya tadi sudah meninggal di depan pintu, tentu dia sangat sedih. Dia bawa gundiknya pulang. Lalu, nah ini mengerikan sekali. Dia potong-potong tubuh gundiknya, lalu tiap potongan dikirim ke suku-suku Israel. Dan bayangkan saja ketika para pemimpin suku Israel menerima bingkisan itu, mereka kaget, terperanjat, dan mereka marah. Ini apa-apaan ini? Ada apa ini? Gitu. Maka mereka berkumpul di Mizpah. Nah, di sini masih dikatakan mereka menghadap Tuhan di Mizpah. Berkumpul di situ 400.000 orang laki-laki, ya, pasukan Israel dari semua suku. Setelah itu, perwakilan suku-suku Israel meminta suku Benyamin menyerahkan penduduk Gibea untuk menerima hukuman. Nah, memang perbuatan seperti itu menurut hukum Taurat harusnya dihukum mati. Maka perwakilan suku-suku Israel menuntut suku Benyamin menyerahkan penduduk Gibea supaya mereka dihukum mati. Tetapi ternyata suku Benyamin menolak, bahkan membela penduduk Gibea. Mereka berkumpul, mereka mengerahkan pasukan untuk melawan. Maka singkat cerita terjadilah peperangan. Pasukan Israel yang 400.000 itu maju melawan pasukan Benyamin yang sebetulnya jumlahnya jauh lebih kecil, hanya 26.700 orang. Tetapi ternyata serangan pertama ini gagal. Korban dari pihak suku-suku Israel yang lain ada 22.000. Lalu mereka menyerang lagi keesokan harinya, tapi serangan kedua ini juga gagal. Korbannya 18.000 orang. Nah, baru pada serangan ketiga mereka berhasil dan kota-kota suku Benyamin di bumi hanguskan. Bukan hanya Gibea, tapi semua kota di wilayah Benyamin di bumi hanguskan. Dari suku Benyamin hanya tersisa 600 orang laki-laki yang berbunyi di Bukit Batu Rimon. Nah, di wilayah sini. Hanya 600 orang laki-laki yang tersisa. Ketika orang Israel melihat tinggal 600 orang laki-laki saja, mereka susah. Wah, ini suku Benyamin akan musnah ini. Mengapa begitu? Hanya tinggal 600 orang laki-laki. Laki-laki semua, nggak ada perempuan. Bagaimana nanti mereka bisa menghasilkan keturunan sehingga suku Benyamin akan tetap ada, tetap eksis. Sedangkan semua suku Israel yang lain
Nah, waktu mereka berkumpul di Mizpah itu, saking marahnya mereka, mereka sudah bersumpah di hadapan Tuhan tidak akan memberikan perempuan-perempuannya menjadi istri orang-orang Benyamin. Sudah terlanjur sumpah ini. Wah, bagaimana cara mengatasinya? Mereka berusaha, mereka mencarikan istri untuk 600 orang laki-laki yang tersisa itu. Nah, ini ringkasan ceritanya. Ceritanya serem, saudara. Makanya saya katakan tadi ini nggak cocok untuk anak-anak ya. Nah, sekarang saya ajak kita melihat ada dua hal dalam kisah ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada sebuah keganjilan dalam peperangan yang terjadi. Kita lihat sebelum serangan pertama, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel di Hakim-Hakim 20 ayat 18. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehudalah lebih dahulu. Kalau kita melihat ini, seolah Tuhan merestui. Tuhan bahkan memberikan petunjuk. Harus suku Yehuda dulu yang berangkat, yang menjadi pemimpin pasukan. Tapi hasilnya apa? Mereka kalah dengan korban 22.000 orang. Kalah loh. Padahal sudah mengikuti petunjuknya Tuhan loh. Bagaimana dengan serangan kedua? Hakim-Hakim 20 ayat 23 mencatat, kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Loh, disuruh perang loh sama Tuhan, suruh maju. Tapi hasilnya kalah. Kalah lagi. Korbannya 18.000 jiwa. Kalau kita lihat ini aneh ya. Sudah mengikuti petunjuk Tuhan, tapi kok malah kalah ya? Apa yang terjadi ini? Ada masalah apa? Nah, mari kita bandingkan dengan serangan yang ketiga. Setelah mereka gagal dua kali, Hakim-Hakim 20 ayat 26 sampai 28 mencatat sikap mereka seperti ini. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan, pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin saudara kami itu? Atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, perhatikan ya ini, beda dengan sebelum-sebelumnya, ada yang beda. Jawab Tuhan, majulah sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan dalam serangan ketiga inilah mereka memperoleh kemenangan total atas suku Benyamin. Nah, mari kita diskusikan ya. Silakan nanti di grup WA kita semua berkomentar ya. Kita diskusi sama-sama. Mengapa serangan pertama dan kedua gagal, sedangkan yang ketiga berhasil? Nah, untuk menjawab ini petunjuknya
perhatikan pertanyaan orang Israel kepada Tuhan di serangan pertama. Sikapnya bagaimana? Lalu perhatikan perubahan sikap mereka setelah gagal dalam serangan pertama dan kedua. Jawabannya Tuhan juga perhatikan. Jawaban Tuhan sebelum serangan pertama, lalu sebelum serangan kedua, dan sebelum serangan ketiga. Ada bedanya. Nah, itu silakan nanti dibahas. Kita akan diskusikan rame-rame besok. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita cermati, masalah cari istri. Cari istri untuk sisa suku Benyamin supaya mereka tidak musnah. Ya, tadi sudah kita singgung sedikit. Kan sisa 600 laki-laki lah. Kalau 600 laki-laki saja tidak ada perempuannya kan ya tidak bisa menghasilkan anak, tidak bisa menghasilkan keturunan. Sedangkan suku-suku lain sudah bersumpah di hadapan Tuhan tidak akan memberikan anaknya perempuan menjadi istri orang-orang Benyamin. Lalu gimana caranya? Nah, maka mereka ketika itu mencari ada atau tidak bagian dari suku-suku Israel yang tidak menepati sumpahnya untuk ikut berperang melawan suku Benyamin. Ada atau tidak yang melanggar? Nah, ternyata diketemukanlah penduduk Yabes Gilead tidak ada satupun yang ikut pergi berperang. Nah, berarti mereka melanggar sumpah. Maka orang Israel menumpas habis penduduk Yabes Gilead kecuali para perempuan yang masih perawan. Maka didapatkanlah 400 gadis dari Yabes Gilead dan mereka diberikan kepada sisa suku Benyamin. Nah, tapi cuma 400, yang dibutuhkan 600, berarti kurang 200. Mau cari dari mana lagi ini? Nah, lalu orang Israel menyarankan kepada sisa suku Benyamin yang belum dapat istri itu, yang 200 orang. Di Silo ya, ketika itu kemah pertemuan atau tabernakel ya, tempat di mana ada tabut perjanjian, tempat orang Israel harus beribadah, itu diletakkan di Silo. Silo itu dekat Betel. Nah, dan kita tahu orang Israel punya waktu-waktu wajib untuk perayaan. Maka semua pasti datang ke Silo untuk mengadakan perayaan. Wah, pasti rame. Nah, ketika itulah eh, karena namanya perayaan ya, bersukacita ya, akan ada gadis-gadis dari Silo yang akan turun ke jalan, menari-nari. Nah, orang-orang Israel menyarankan kepada 200 orang sisa suku Benyamin yang belum dapat istri, pergi saja ke Silo waktu ada perayaan, sembunyi di luar kota, di kebun-kebun anggur. Nanti kalau ada gadis-gadis Silo yang menari-nari dalam perayaan itu, nah culik saja mereka, larikan mereka. Nanti kalau orang-orang Silo mengejar, nanti orang-orang Israel yang lain akan berkata, sudah relakan mereka. Kan mereka bukan diberikan, tapi diculik. Kalau diberikan, nah itu orang Silo melanggar sumpah. Kan tadi sudah sumpah tidak akan memberikan anak-anak perempuannya kepada laki-laki Benyamin. Tapi ini kan kasusnya diculik, ya sudah biarkan saja. Ini saran yang, aduh saran apaan ini ya? Konyol sekali, parah ini. Nah, mari kita diskusikan juga ini. Ada masalah apa dengan cara orang Israel mencari istri untuk sisa suku Benyamin? Ya, cara mereka mencari istri ini lengkapnya bisa dibaca di Hakim-Hakim 21 ayat 7 sampai 23.
Ada masalah apa dengan ini? Ya, dan itu ada kaitannya dengan ayat 25. Ya, itu yang saya sampaikan hari ini. Singkat saja sebagai penutup dari kitab Hakim-Hakim, tapi ini sesuatu yang penting untuk diperhatikan supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama dan mengalami kekacauan seperti yang dialami orang-orang dalam kitab Hakim-Hakim. Baiklah, sampai jumpa di sesi diskusi. Saya harap semuanya berpartisipasi, ikut berkomentar, ikut memberikan pendapat supaya kita semua dipertajam dan diperkaya. Tuhan Yesus memberkati.